kan Itu karangan cerita, semua orang bisa membuat karangan cerita. Udah, itu aja. penegasan dari Pak Jokowi seperti itu ya. Itu aja. Memang sih Hasto Kristianto itu sangat kritis sekali ya terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Bahkan hingga Pak Jokowi purna tugas, Hasto juga dalam keterangan videonya tidaknya ada dugaan Pak Jokowi itu adalah inisiator dari revisi Undang-Undang KPK. Kalau kita lihat dalam video yang beredar pada saat lalu, wah, bahkan menggelontorkan dana yang cukup fantastis sekali, 3 juta US dollar. Apakah demikian? Nah, saat diklarifikasi oleh Pak Jokowi jawabannya menurut saya masih membingungkan ya. Dan menjawab terkait tuduhan dari Hasto Kristianto, Pak Jokowi bahkan menyebut itu hanya karangan. Pakai logika dong. Nah, saya rasa saat ini logika masyarakat itu sudah tidak sanggup lagi ya dalam berpikir. Pada saat lalu kita dikejutkan dengan keputusan MK nomor 90 dan tiba-tiba Gibran bisa menjadi cawapres walaupun belum cukup usia. Itu bahkan logika terbalik-balik. Yang saya pikir tidak, ternyata iya. Dan saat ini juga, wah, korupsinya bukan miliaran lagi, semakin banyak. Pada saat lalu kita dikejutkan dengan pengoplosan Pertamax yang konon katanya merugikan negara hingga 193 triliun. Itu dalam kurun waktu 1 tahun. Bayangkan kalau 5 tahun ya, otomatis hampir nilainya 1000 triliun. Bayangkan, ini juga sangat mengejutkan sekali. Belum lagi timah, belum lagi pagar laut, belum lagi korupsi yang lainnya, sangat banyak sekali. Kalau pemerintahan kita masih sibuk memikirkan ini itu, lawan-lawan politik dan lain sebagainya, menurut saya kebijakan-kebijakannya untuk pemberantasan korupsi itu pasti akan sia-sia karena masih sibuk terhadap lawan-lawan politik dan lain sebagainya. Seharusnya pemerintah itu tegaslah terhadap para koruptor, bukan tegas terhadap partai-partai yang berada di oposisi atau di luar pemerintahan. Ini juga harus digarisbawahi ya, tegas terhadap koruptor, tidak pandang bulu. Di dalam koalisi pun kalau ada indikasi korupsi ya harus dikejar lah. Tetapi kalau kita rasa saat ini sangat berbeda sekali ya. Hukum itu terkesan tumpul ke kawan koalisi, tajam ke oposisi. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini bahkan dari kompas.com ya. Jokowi menanggapi video pernyataan Sekjen Hasto yang menyebutnya sebagai inisiator revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Hubungannya apa? Coba pakai logika dong. Pakai logika untuk apa? Masalah menggantungkan hal-hal yang kecil yang beneran aja. Logika kita pakailah, ujar Jokowi pada 26 Februari 2025. Nah, ini juga sangat bagus sekali. Nah, kira-kira komentar-komentar dari netizen seperti apa? Apakah banyak yang setuju ataukah banyak yang tidak setuju dengan pendapat dari Pak Jokowi? Ya, kalau kita lihat dari komentar-komentar Pak Jokowi pada saat lalu itu sen kiri belok kanan. Dari Saputra, lawang jejak digitalnya saja ceto welo-welo lumul. Ketua Muhammadiyah KPK tamat di tangan Presiden Jokowi. Revisi Undang-Undang KPK, siasat Jokowi melemahkan pemberantasan korupsi. Saat Jokowi tolak hal yang tak ada di draft revisi Undang-Undang KPK. Pegawai KPK dilahirkan Mega, mati di tangan Jokowi. Nah, ini bahkan juga sudah ada rekam jejaknya ya. Jadi memang tetap saja masih sen kiri belok kanan, kurang lebih seperti itu. Dari Pelestari Burung, lebih percaya Jokowi atau Hasto? Kalau saya lebih percaya Hasto. Sangat logis karena pelemahan KPK dengan perubahan undang-undangnya usulan Jokowi. Malaikat saja ketipu, apalagi manusia. Wow. Dari Agnostik, orang model Jokowi bicara logika nih contohnya. Wah. Datang ke sini ya, supaya tahu. Yang sudah datang ke sini 30 dari Jepang, 30 dari Korea, 120 dari Singapura, dari Malaysia, terakhir baru kemarin dari Uni Emirat Arab. Semuanya tertarik, ada yang sudah langsung masukin LOI, tapi didahulukan yang elok.
Tapi ternyata apa? Ternyata juga investor luar negeri juga belum ada yang berbondong-bondong tertarik. Pada saat lalu bahkan juga Bahlil Lahadalia juga mengatakan belum ada investor luar negeri yang tertarik ke IKN. Itu pada 6 bulan yang lalu atau 1 tahun yang lalu ya. Dari Cobra dengan segudang prestasi yang membangongkan, sen kiri belok kanan. Sudah tapi belum, kagetan finalis posisi Orbi, masa kita nggak percaya sih? Wah. Dari anti dungu, tukang gemblung. Orang ini berdalih apapun tak lepas dari pembelaan atas perilakunya membuat virus pastilah tahu serumnya. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, Presiden Jokowi telah tanda tangani surprise usulan revisi Undang-Undang KPK. Menteri Sekretaris Negara Pratikno menerangkan bahwa Presiden Jokowi telah menandatangani surat Presiden mengenai revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Surprise tersebut juga telah dikirimkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. RUU KPK sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden, sudah dikirim ke DPR tadi, kata Mensesnek di Gedung Utama Kementerian Sekretaris Negara pada Rabu 11 September 2019. Jadi sudah clear ya, sudah clear. Nah, kalau kita lihat dari statement Pak Jokowi, nah terlihat ya siapa yang tidak pakai logika dan siapa yang pakai logika. Dari komentar-komentar bahkan juga semua pakai logika dan bahkan juga percaya ungkapan dari Hasto Kristanto. Seperti ini videonya. Itu karangan cerita, semua orang bisa membuat karangan cerita. Udah, itu aja. Penegasan dari Pak Jokowi seperti itu ya? Itu aja. Berarti tidak ada untuk memuluskan Mas Gibran dan Mas Bobi waktu Hubungannya apa? Coba pakai logika dong kita itu. Pakai logika. Itu apa? Masa udah mengumpulkan hal yang kecil bilang ini benar aja. Ya, seperti itulah. Ada lebih percaya Hasto atau Pak Jokowi ya. Nah, bahkan yang cukup unik lagi ya, di tengah penahanan Hasto Kristanto ketika pada saat lalu Mbak Puan Maharani dan Pak Jokowi bertemu pada saat peluncuran Danantara, Pak Jokowi juga masih sempat-sempatnya menanyakan kabar Ibu Megawati. Ya, pastinya Ibu Megawati tidak baik-baik saja lah terkait penahanan Hasto Kristanto, sangat terpukul, dan bahkan juga Hasto Kristanto sampai saat ini pun juga masih menjadi sekjen. Ibu Megawati belum merelakan lah setidaknya pengunduran diri Hasto Kristanto. Nah, ini juga ada apa ya? Pada saat lalu juga ketika Hasto ditahan dan Ibu Megawati setidaknya menginstruksikan untuk menunda retreat, itu bahkan Pak Jokowi juga setidaknya mengompor-kompori lah kepala daerah yang dipilih oleh rakyat. Bukan ya, setidaknya kalau kasar-kasarnya ngomongin kepala daerah itu dipilih rakyat, bukan petugas partai. Kurang lebih seperti itulah apa yang diungkapkan Pak Jokowi. Nah, menurut saya itu juga sangat kompor sekali ya. Seharusnya tahulah apa namanya ketika Bu Megawati menginstruksikan untuk menunda dikarenakan ada sekjen, sekretaris jenderal yang ditahan. Ya, apalagi dengan kasus yang menurut saya sangat kental sekali ya unsur politisnya daripada penegakan hukum. Ya, Anda bisa menilainya sendiri kok. Anda bisa menilai sendiri.